Tamsil akhir rombongan dari Makkah. Mereka yang berseragam dengan tulisan Petugas Jamaah Haji Indonesia 2023 di dua kota suci Haramain punya banyak cerita suka dan duka. Sukanya tambah kenalan, dukanya justru jadi cerita lucu. Cerita Dr. Ratna Juwita, misalnya. Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji, PKP 3JH Sektor Khusus Masjid Nabawi ini, membagikan ceritanya di Selasar Posko Sektor Khusus Nabawi, Sabtu, 10 Juni 2023, malam. Menurutnya, keahliannya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta, dimanfaatkan hanya sesekali. Kita tak hanya mengurusi jamaah kelelehan, mimisan, atau yang dehidrasi. Urusan pulsa roaming, video call anak, cucu di tanah air, hingga urusan cari hotel pondokan, pun harus kita bisa, ujar Dr. Ratna. Menurutnya kebanyakan yang datang mengadukan masalahnya adalah jamaah kategori lanjut usia, 65 tahun ke atas. Dan tak lama kemudian, cerita Dr. Ratna terbukti. Seorang jamaah dari Rokan Hulu, Riau, pun datang mendekat ke posko di depan pintu 22 Masjid Nabawi. Ini bagaimana Bu petugas? Saya baru beli pulsa Arab. Katanya bisa video call sama cucu, tapi saya tak bisa. Ujar jamaah yang belakangan teridentifikasi bernama Penghiutan Nasution Abdul Manaf. Usia jamaah asal kampung perkebunan sawit Rantau Kasih, 70 km dari Pekanbaru itu, sudah 73 tahun. Bagi generasi milenial, masalah aduan Penghiutan Nasution sejatinya simpel. Namun karena yang datang adalah generasi yang lahir di penghujung kolonialisme, masalah itu jadi rumit. Peladang sawit dari Tapanuli Selatan itu ternyata tak tahu menggunakan aplikasi instant chatting dan VP call bawaan WhatsApp. Beruntung, teman satu shift Dr. Ratna sore itu, Evin Faridah, 41 tahun, bisa memberi jalan keluar. Dr. Ratna juga membagi kisah-kisah duka berujung lucunya. Hari Jumat, 9 Juni 2023, kemarin, sopir mobil operasional posko sektor khusus dapat kisah apes. Dr. Ratna dan rekannya menemukan jamaah lansia kesasar di dekat area akses ke Raudah. Jamaah usia 76 tahun itu tertinggal dari rombongannya embarkasi Solo. Si jamaah wanita ini kebelet dan tak tahu lokasi toilet. Selain ada gejala demensia, si jamaah tak bawa satu identitas pun, kata Bu Dokter. Setelah diperiksa gelangnya di cross-check ke sektor, ketahuan dia mondok di Hotel Taiba Madinah. Biar efisien diantarlah si jamaah pakai mobil operasional. Dan, baru saja duduk di jok tengah, si nenek langsung pup. Namun, masalah tak berhenti di situ. Mobil operasional Seksus dapat parfumeu de toilette gratis. Ada juga kisah, dia menemukan dan mengantar jamaah lansia dengan gejala demensia yang kesasar. Saat tiba di hotelnya, si jamaah asal Sumatera itu marah dan tak mau naik ke hotelnya. Petugas PK3JH yang menolongnya justru dapat semprot dari si jamaah wanita berusia 67 tahun. Rayuan Bu Dokter tak mempan. Dia pun akhirnya mencari jamaah lelaki yang berpenampilan rapih dan berkulit putih. Hanya dalam 2 kalimat si ibu lansia langsung takluk. Dr. Ratna adalah satu dari 48 petugas di sektor khusus. Malam itu, dia dan 6 rekannya shift 2, kerja mulai pukul 12 hingga pukul 20 WAS. Di posko Seksus dibagi 3 shift. Shift pertama pukul 4 hingga pukul 12, dan shifting terakhir pukul 20 hingga pukul 4 dini hari. Di sektor khusus ada 5 posko. Posko pertama di pintu gerbang 333, kedua gerbang 326,
ketiga gerbang 309, keempat dan kelima di gerbang 359 dan 365.